Keterangan kedua surat Al-Baqarah ayat 102. Menurut ahli tafsir yang berpendapat begini, kedua orang itu Harut dan Marut karena dia orang baik-baik sampai dikatakan orang seperti malaikat. Macam-macam ilmu yang mereka ajarkan. Ada juga yang meminta diajarkan sihir. Mereka pun tahu ilmu itu. Tetapi siapa yang hendak belajar diberinya nasihat terlebih dahulu supaya jangan dipergunakan kepada yang buruk. Yang belajar itu berjanji di hadapan keduanya tidak akan mempergunakan kepada yang buruk. Tetapi setelah mereka keluar dari tempat gurunya itu, mereka pergunakanlah kepada yang buruk sehingga dapat menceraikan suami dengan istrinya. Ada ahli tafsir menceritakan bahwa tiap orang yang akan belajar disuruhnya dahulu pergi buang air kecil. Setelah orang itu kembali lalu ditanyai oleh Harut dan Marut itu, adakah yang keluar? Kalau hanya air kencing saja yang keluar, belumlah mereka mau mengajar. Tetapi setelah ada yang mengatakan ada sesuatu yang keluar dari farajnya, langsung terbang ke langit, barulah orang itu diajarkan. Karena iman orang itu telah keluar dari dalam dirinya, karena yang terbang itu ialah imannya. Maka kafirlah dia dan bisalah masuk pelajaran sihir kepadanya. Ada pula satu riwayat lain yang lebih dahsyat dalam memberikan riwayat ini. Dibawa-bawa pula nama sahabat Rasulullah SAW yang soleh, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Kononnya malaikat-malaikat di langit mengomel-omel, mengapa terlalu banyak anak Adam yang durhaka kepada Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, kalau kamu sekalian bertempat di tempat anak Adam itu, kamu pun akan mendurhakai aku. Malaikat menjawab, bagaimana kami akan durhaka? Padahal kami siang dan malam hanya bertasbih memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan menjawab, sekarang cobalah pilih dua di antara kamu dan suruhlah mereka keduanya pergi ke dunia supaya kamu ketahui betapa sulitnya kedudukan anak Adam itu di dunia. Maka dipilihlah dua di antara malaikat-malaikat itu, yaitu Harut dan Marut, diutus ke dunia. Rupanya sesampai di dunia, benar saja mereka kena uji dengan ujian yang hebat. Mereka bertemu dengan seorang perempuan yang amat cantik. Mereka pun jatuh hati dan timbul syahwat, sehingga mereka pun berbuat zinalah dengan perempuan itu dan telah mulai pula meminum minuman keras. Maka murkalah Tuhan kepada kedua malaikat itu. Mereka disuruh memilih azab duniakah yang akan mereka terima atau azab akhirat. Mereka pilihlah azab dunia biar sampai kiamat. Maka diazab Tuhanlah kedua malaikat itu tergantung sekarang ini di antara langit dan bumi. Adapun perempuan yang telah menyebabkan mereka jatuh itu namanya Zuhrah. Dikutuk Tuhan berganti menjadi binatang. Dikutuk Tuhan berganti menjadi bintang. Maka terbanglah dia ke langit sebelah timur. Itulah dia bintang Zuhroh yang terbit pagi itu, bintang timur. Setengah ahli tafsir sebagaimana As-Suyuti dalam Ad-Darul Mansur menyalinkan juga riwayat ini dengan tidak ada sarah atau komentar apa-apa. Ibnu Katsir menyalinkan juga sebagian, tetapi penafsir Al-Qurtubi membantah keras riwayat ini, mengatakan tidak mungkin riwayat ini dari sahabat yang mulia Ibnu Umar. Setelah diselidiki, bertemu lagi sumber berita, yaitu dari Ka'ab al-Ahbar lagi, pendeta Yahudi yang masuk Islam itu, yang dalam kehidupannya sehari-hari adalah seorang Islam yang saleh. Tetapi dia suka sekali mendongeng-dongeng seperti ini. Dialah sumber dari banyak penafsiran yang dinamai Israiliyat. Ibnu Katsir meskipun menyalinnya, dia dengan tegas menolak semua ini. Kata beliau, kesimpulannya ialah bahwa semuanya ini kembali kepada cerita-cerita Bani Israel
sebab tidak ada dari hadis yang ma'rufu dan sahih yang ada rantai hubungannya dengan Nabi kita As-Siddiq Al-Maksud yang benar lagi dibenarkan, lagi maksum yang apabila beliau bercakap tidaklah keluar dari kehendaknya sendiri. Dalam Al-Quran kisah itu nyata, tidak panjang lebar seperti itu, dan tidak hanya beriman kepada yang tersebut dalam Al-Quran menurut apa yang dikehendaki Allah. Demikian Ibnu Katsir. Orang Islam yang bebas berpikir, yang semata-mata berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, tidaklah tertarik mempercayai cerita ini. Ini adalah cerita yang dikarang-karangkan saja oleh orang Yahudi, campur aduk di antara dongeng-dongeng Yunani kuno yang mengatakan bahwa bintang Seroja atau bintang Suraya yang oleh orang Yunani dinamai bintang Venus. Bintang Venus menurut mitologi orang Yunani adalah dewi kecantikan. Patung Venus Milo yang telah hilang tangannya di zaman sekarang tersimpan di museum kota Paris. Dongeng Harut dan Marut dengan bintang Zuhro atau Suraya sebagai jelmaan dari perempuan cantik yang dikatakan berbuat jahat dengan kedua malaikat itu ada terdapat dalam Talmud, dalam kitab Madrasah Yadkut pasal 33. Inilah yang disalin begitu saja oleh orang-orang Islam yang ketagihan dongeng. Mereka masukkan ke dalam tafsir Al-Quran. Ar-Raji menegaskan dalam tafsirnya bahwa kisah ini adalah dongeng yang tak dapat diterima akal. Keterangan yang kalut tentang Harut dan Marut ini banyak. Rupanya ketika Al-Quran membantah dongeng setan-setan tentang kerajaan Nabi Sulaiman, telah timbul lagi dongeng lain yang tidak kurang lucunya. Akan tetapi penafsir Ibnu Jarir atau Bari menafsirkan wa ma unzila dan apa yang diturunkan kepada dua malak. Huruf ma mempunyai dua arti. Kadang-kadang ma berarti apa dan kadang-kadang berarti tidak. Maka menurut penafsir beliau ialah dan tidaklah diturunkan kepada kedua malak Harut dan Marut sebagai lanjutan dari fasa dan tidaklah kafir Sulaiman sebagai membantah cerita setan yang diikut-ikut oleh orang Yahudi itu. Dan tidak pula ada yang diturunkan kepada kedua malak Harut dan Marut di negeri Babil itu. Sebab selain dari mereka yang mengikut cerita setan-setan bahwa di negeri Babil ada dua orang malak, diturunkan kepada keduanya ilham tentang sihir, maka tidaklah mereka berdua mengajarkan sihir dan tidaklah mereka berdua memberi orang nasihat terlebih dahulu, karena mereka datang adalah sebagai percobaan belaka supaya mereka jangan kafir. Sama sekali itu tidak ada. Demikian tafsir Ibnu Jarir. Sama sekali itu hanya cerita setan-setan penipu yang mereka ikut-ikut saja. Dari kesimpulan ayat ini, maka teranglah bahwa selain ikut menuduh Nabi Sulaiman telah kafir dan menuduh beliau banyak sihir, demikian juga dua malak guru sihir di negeri Babil. Selain dari soal-soal itu, di Madinah di waktu itu orang-orang Yahudi juga banyak yang asik dengan sihir. Tetapi siapa yang dapat terpengaruh oleh sihir ialah orang yang lemah jiwanya atau yang percaya bahwa ada lagi sesuatu yang memberi mudarat di luar kehendak Allah. Sebab itu tersebutlah dilanjutkan ayat dengan tegas. Dan tidaklah mereka dapat membahayakan seseorang dengan dia, melainkan dengan izin Allah. Artinya orang yang tidak diperlindungi Allah jualah yang dapat kena sihir, yaitu orang-orang yang terlebih dahulu jiwanya telah lemah dan mereka pelajari apa yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Disinilah dibuka kejahatan belajar sihir. Belajar sihir